Bagi orang yang meninggalkan salat tanpa adanya keuzuran, maka wajib baginya untuk mengatur seluruh waktunya yang luang itu, dia maksimalkan semata-mata untuk mengqadha salatnya yang pernah dia tinggalkan itu. Dari awal balik tuh. Ya. Jangan langsung mengqadha, ingat yang saya sampaikan tadi, tobat dulu. Ya, tobat dulu dan niat di hati untuk mengqadha. Itu yang penting. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, bagi mereka yang meninggalkan salat tanpa adanya keuzuran itu, wajib mengatur seluruh waktunya yang luang itu untuk melakukan qadha. Selain waktu yang ia butuhkan berupa mencari nafkah anak istri, itu jangan sampai terganggu pula. Atau jangan sampai bermudarat kepada diri pula, sampai tidak makan, tidak minum dia gara-gara mengqadha itu. Tidak ada orang model itu, tidak dapat. Orang awak pun tidak peduli, lantaklah itu. Dulu yang berlalu biarkanlah berlalu katanya. Itu tidak ada istilah itu tuh. Di dalam bab qadha salat, di dalam bab salat tidak ada istilah yang berlalu biarlah berlalu, Pak. Itu mantan itu. Salatnya mana bisa? Salat tidak bisa mantan, Pak. Harus dibayar dia. Cicil. Qadha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Hajar Haytami mengatakan, wa annahu, dan sesungguhnya ia, yaitu orang yang meninggalkan salat tanpa keuzuran itu, yahrumu alaihi at-tatawwu, haram dia mengerjakan salat sunnah. Oh tuh Imam Ibnu Hajar tuh kalau mau marah-marah sama Imam Ibnu Hajar, jangan marah sama saya. Apa Ibu? Haram mengerjakan salat sunatnya kalau pernah meninggalkan salat itu dulu dengan sengaja. Kalau tak sengaja ada keuzuran, boleh sambilan sholat sunat, boleh sambilan qadha. Tapi kalau sengaja, tidak boleh sholat sunat. Haram, kalau maksa sholat juga, sholat sunat, haram sholat sunatnya itu. Tapi sah, kata Imam Ibnu Hajar. Haram sholatnya itu Pak, sholat sunatnya itu. Tapi sah sholat sunatnya. Apa artinya? Para masyayikh kami, para guru kami mengatakan, tak dapat pahala. Sholat sunatnya sah, tapi haram. Artinya apa? Tidak dapat pahala, Pak. Untuk apa sholat sunat tidak dapat pahala, Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Imam Zarkashi, ini pendapat Imam Zarkashi nih ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu, ya, dia mesti maksimalkan waktunya yang luang untuk mengqadha sholatnya. Dan kalau dia maksa sholat sunat, haram juga, sama dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Haytami. Tetapi kalau dia maksa sholat juga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholatnya itu tidak sah. Bukan hanya haram, bahkan tidak sah. Itu menurut Imam Zarkashi pula. Borek Bapak Ibu. Berat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan terbebankan dengan kata-kata qadha itu. Jangan terbebankan dengan kata-kata qadha itu. Berat nih Pak Ustaz, dari awal balik Pak Ustaz. Iya, tidak terhitung Pak Ustaz banyak ya kan? Ya memang tak terhitung. Makanya jangan lengah-lengah sholat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lah bertumpuk-tumpuk dia tak tercicil kan sama kita, Bapak Ibu, tak terkodo kan sama kita. Tapi gimana nih Pak Ustaz? Berat nampak ini Pak Ustaz. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata ulama, ya, para ulama Asy-Syafi'iyah, taubat dulu. Jangan terbebankan Bapak Ibu dengan kata-kata qadha itu. Mesti tahu caranya. Ini gunanya kita mengaji. Taubat dulu, ya Allah, aku tidak akan meninggalkan sholat lagi ya Allah. Aku tidak akan melakukan dosa besar meninggalkan sholat lagi ya Allah. Dan aku berniat ya Allah, setiap sholat yang pernah aku tinggalkan itu aku niat mengqadhanya ya Allah. Jadi kalau dah taubat niat mengqadha, mati kita malam ini lunas semuanya. Allah maafkan semua itu. Kalau mati. Kalau hidup, nyicil. Nggak panza aja dicicil lah Pak. Pertuner aja dicicil, sholat cicil Pak. Sholat itu lebih mahal pada pertuner itu lagi. Sholat itu lebih mulia, lebih mahal, lebih berharga dari mobil, kendaraan, rumah yang kita cicil itu lagi. Takbiratul ihramnya saja Pak, sholat fardu kok takbiratul ihramnya saja lebih berharga, lebih mulia dari apa yang ada di langit dan di bumi ya Pak Ibu. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu jangan tergiur dengan fadilah keutamaan salat sunat isyraq duha itu. Kalau Bapak Ibu masih banyak meninggalkan salat fardu, jangan tergiur. Kenapa? Keutamaan salat duha isyraq memudahkan rizki itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dengan salat fardu itu. Sudah di dalam salat fardu semuanya itu. Paham Bapak Ibu? Keutamaan salat sunat itu sudah di dalam salat fardu semuanya.
Buat sholat fardu itu dah lengkap di situ semuanya itu. Maka ulama kita mengatakan kalau kita qadha dapat pahala sunnah. Kalau kita qadha dapat pahala sunnah. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taubat dan niat mengqadha. Kalau pendek umur kita mati, dianggap lunas oleh Allah. Itulah keutamaannya taubat dan niat mengqadha itu Bapak Ibu. Itu dulu yang pertama, langkah pertama itu, ya. Yang kedua, langkah kedua barulah kita nyicil. Caranya Pak Ustadz sesuai dengan waktu yang 5 waktu itu. Kalau sebelum Isya, ya, sebelum Isya itu salat sunat 2 rakaat, ya. Qabliyah, ba'diyah 2 rakaat. Maka qabliyah ba'diyah tadi ganti dengan qadha. Tapi jangan 2 rakaat. Isya jangan, qadha Isya jangan pula Bapak Ibu kosor-kosor Bapak Ibu. Ya, enggak ada istilah kosor-kosor dong. Boleh dikosor-kosor, enak aja. Mana boleh dikosor? Ya, 4 juga Pak Ustaz. Ya 4 juga. Cara mengerjakannya sama dengan sholat Isya yang biasa itu. Hanya niat yang berbeda. Aku sholat fardu Isya 4 rakaat qadhaan lillahi ta'ala. Itu aja hanya di situ bedanya. Cara mengerjakannya sama dengan sholat Isya yang biasa, yang tunai. Nah, sebelum Isya nanti qadha Isya. Sesudah Isya nanti qadha Isya lagi. Jadi tidak dapat saya qabliyah ba'diyah. Udah dapat free. Buat 1 dapat 2 pahalanya.